Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Semoga kalian, saya, dan kita semua, keluarga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat beraktivitas seperti biasa. Baik, ketemu lagi dengan saya untuk pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10. Setelah kemarin kita belajar tentang apa itu yang namanya integrasi nasional. Nah, sekarang kita akan belajar tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Silahkan kalian semua yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini. Mari kita awali dulu pembelajaran kali ini. Jangan lupa kalian dengan membaca doa terlebih dahulu. Baik, nah sekarang kita akan masuk ke sini. Manusia dalam realitas yang plural itu yang beraneka ragam. Nah, tentu ini sama juga pada masyarakat Indonesia yang majemuk. Corak masyarakat Indonesia adalah berbineka tunggal ika. Apa itu bineka tunggal ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bukan lagi yang namanya hanya keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya, melainkan keanekaragaman kebudayaan yang berada dalam masyarakat Indonesia. Jadi bukan hanya beragam banyak, tapi kita beragam tapi jadi satu. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, ini dilihat memiliki suatu kebudayaan yang berlaku secara umum dalam masyarakat. Masyarakat yang plural ini bisa dikatakan sebagai belati bermata ganda, di mana pluralitas sebagai rahmat, tapi juga bisa sebagai ancaman. Pluralitas, ini keanekaragaman sebagai rahmat adalah keberanian untuk menerima perbedaan. Jadi ini sebagai kita harus bisa menerima perbedaan dan itu menjadi sumber kekayaan. Menerima perbedaan bukan hanya dalam kompetisi keterampilan, melainkan lebih banyak terkait dengan persepsi dan sikap sesuai dengan realitas kehidupan yang menyeluruh. Nah, kalau sebagai ancamannya bagaimana? Kalau kita lihat sebagai ancamannya ya tentu kalau kita tidak kelola dengan baik, maka ini akan menjadi ancaman. Ini akan menyebabkan apa? Menyebabkan benturan-benturan dalam masyarakat kita. Karena perbedaan itu tidak disikapi dengan baik, tapi perbedaan itu malah saling untuk menjatuhkan. Nah, apalah saja yang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional ini? Nah, kalau kita lihat faktor-faktor pembentuk integrasi nasional diantaranya apa? Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Karena kita sejarahnya sama-sama pernah mengalami penjajahan. Nah, akhirnya ini apa? Membentuk kita untuk bersatu. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara kita dan semboyan negara kita, yaitu Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila inilah yang menyatukan kita. Kalau kalian masih ingat proses bagaimana perubahan sila pertama, ya, dari yang tadinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini sudah menjadi bentuk atau pembentuk integrasi kita. Yang kedua, adanya tekad serta keinginan bersatu. Terbukti apa? Ini adanya Sumpah Pemuda. Kita belum merdeka. Merdeka kita tahun 45, proklamasi tahun 45. Tapi Sumpah Pemuda 1928 di situ sudah mengatakan berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Karena apa? Adanya keinginan. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Karena kita terdesak, karena kita terancam, maka kita akhirnya apa? Bersatu. Karena apa? Kalau sendiri-sendiri ancaman yang begitu kuat kita nggak bisa menyelesaikan. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia. Coba kalau tidak ada bahasa Indonesia, lalu bagaimana kita akan bersatu? Bahasa yang berbeda-beda. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, kita yang satu pulau saja kadang bahasanya sudah berbeda. Contohnya antara bahasa Sunda dengan bahasa Jawa, itu kan satu pulau. Kalau tidak ada bahasa Indonesia yang mempersatukan, lalu ngobrolnya bagaimana? Tuh. Lalu berikutnya, adanya semangat persatuan dan kesatuan. Seperti yang tadi, karena ada tekad, ada semangat juga. Yang ketujuh, adanya kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang sama, yaitu Pancasila. Kita memiliki pandangan yang sama. Lalu berikutnya, yang menjadi ciri khas kita, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, toleransi, dan keagamaan yang kuat. Kita memiliki jiwa gotong royong yang kuat loh, solidaritas kita kuat. Ini yang membuat kita bersatu. Toleransi kita kuat. Ya. Maka jangan rusak toleransi itu. Yang 9, adanya rasa senasib sepenanggungan tadi karena faktor sejarah yang sama. Kita pernah sama-sama dijajah.
Nah, dan yang terakhir ini adanya rasa cinta tanah air. Kalau nggak cinta ya mau gimana lagi? Ya kita akan sulit untuk mewujudkannya. Ini adalah beberapa faktor, contoh-contohnya. Bisa juga ada faktor-faktor yang lain yang bisa kalian sebutkan. Nah, sekarang kita lihat, kalau tadi ada faktor pendukungnya atau pembentuk integrasi, sekarang faktor yang menghambat integrasi, menghambat persatuan. Apa saja itu? Yang pertama yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajuan yang bersifat heterogen. Kalau tadi di faktor pembentuk kita ada toleransi. Nah, kalau di sini yang menghambat kita apa? Kita tidak menghargai perbedaan. Heterogen itu kan berbeda-beda. Kita tidak menghargai perbedaan itu. Karena kita tidak menghargai perbedaan itu, kita dengan teman yang berbeda, kita nggak menghargai. Kita berbeda pendapat, kita tidak menghargai. Maka itu yang menghambat integrasi nasional. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Kita kurang menghormati perbedaan yang ada. Ya, ini sangat berhubungan. Kita nggak menghormati, kita nggak tepos liro, nggak tenggang rasa. Ya, kita temennya mau beribadah kita ganggu dan lain sebagainya. Ini yang membuat kita toleransi kita hilang. Dan akhirnya apa? Menyebabkan faktor ini integrasi kita menjadi terhambat. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Kalau tadi di faktor pembentuk, ancaman itu bisa menjadi pembentuk integrasi. Nah, di sini ketika kita tidak sadar akan adanya ancaman itu, maka itu bisa menjadi penghambat. Kita nggak sadar. Ada ancaman datang, kita nggak sadar. Kita biarkan saja. Malah ini akan menjadi faktor penghambat. Dan yang terakhir apa? Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Ketika pembangunan tidak merata antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, maka ini akan menyebabkan apa? Integrasi nasionalnya terhambat. Nggak usah jauh-jauh lah, kamu dibedakan dengan kakakmu saja kan tidak mau. Ya, dibedakan dengan kakakmu atau dengan adikmu kan tidak mau. Ya, maka itu yang menyebabkan kita menghambat integrasi nasional. Nah, sekarang tantangannya dalam menjaga keutuhan NKRI. Ya. Nah, apa saja sih tantangannya? Fenomena global ini yang terjadi, ini masih sering yang terjadi yaitu terkait dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Bersamaan dengan itu, tentunya apa tantangan kita yaitu terkait dengan isu lingkungan hidup dan dampak pemanasan global yang memunculkan persoalan serius yang memerlukan respon secara internasional. Jadi demokrasi, hak asasi manusia ini tantangan kita. Terus apa lagi? Lingkungan hidup, dampak pemanasan global. Selain itu apa? Peta keamanan global menempatkan apa? Isu terorisme menjadi ancaman global. Ya, kita sering lihatlah ada ISIS dan lain sebagainya. Lalu penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara ke wilayah negara lain mengancam kedaulatan dan kehormatan suatu negara yang berdaulat. Jadi ketika suatu negara ini menggunakan militernya, kekuatan militernya untuk mengancam, ini juga sebuah tantangan bagi kita. Masalah perbatasan, ya, terkait dengan konflik perbatasan antar negara, termasuk di negara kita juga ini merupakan tantangan bagi kita. Nah, tantangan di lingkungan tadi kalau tadi eksternal, sekarang di lingkungan internal adalah apa tantangannya? Itu mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Kita negara yang begitu besar, negara yang begitu plural, ya negara yang begitu bineka. Nah, ini tantangan kita adalah bagaimana kita membuat utuh bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi, terutama yang berbentuk konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim dan dirgantara, ya, di laut maupun di udara. Terus gangguan keamanan di wilayah perbatasan ini juga merupakan sesuatu yang harus kita atasi. Nah, selain itu di perbatasan apa contohnya? Berupa pelintas batas secara ilegal, orang yang masuk ke dalam negara kita tapi secara ilegal. Kemudian apa? Kegiatan penyelundupan senjata dan bahan peledak. Buktinya apa? Banyak kan? Itu kalau kita lihat gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia kok punya senjata. Terus masalah separatisme, ini memisahkan diri. Terus penguasaan pulau-pulau kecil terluar. Kita kan pulau kita ada banyak sekali. Ini jadi tantangan bagi kita. Bagaimana pengawasannya? Ya, ancaman terorisme dalam negeri. Terorisme nggak hanya dari luar negeri, tapi juga dari dalam negeri dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan tantangan tersebut di atas, maka visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa harus terwujud. Pada dasarnya, perumusan kebijakan umum pertahanan negara dilaksanakan oleh siapa? Menteri Pertahanan Negara. Sedangkan
proses penetapannya dilaksanakan di tingkat Dewan Keamanan Nasional selaku penasehat Presiden Republik Indonesia. Tujuan nasional ini merupakan kepentingan nasional yang abadi dan menjadi acuan dalam perumusan tujuan pertahanan negara yang ditempuh dalam 3 strata pendekatan. Apa saja stratanya itu? Jadi kalau kita lihat tujuan nasional kita yang ada 4 yang ada di pembukaan UUD 1945 itu ya harus kita harus kita wujudkan, harus negara wujudkan. Nah, itu ditempuhnya dengan 3 strata. Strata yang pertama yaitu strata mutlak. Ya, apa itu strata mutlak? Yang pertama yaitu dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Jadi yang pertama yang harus dijaga apa? Ya, kedaulatannya dulu. Yang kedua yaitu strata penting. Tingkatan yang penting. Kalau tadi mutlak harus, sekarang yang penting. Yang penting itu apa? Yaitu dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi, politik, dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan, penghormatan hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Nih, jadi yang pertama tadi yang mutlak yang harus dijaga apa? Ya kedaulatannya. Yang kedua apa? Yang penting. Yang penting apa? Ya ini demokrasi, politik, ekonomi, terus keharmonisan ras, penghormatan hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga apa? Tingkatan yang ketiga atau strata yang ketiga itu strata pendukung. Yaitu apa? Yaitu upaya turut memelihara ketertiban dunia. Jadi, dalamnya dulu, negara kita dulu, di dalam negara kita dulu yang diwujudkan, baru ikut memelihara ketertiban dunia. Jangan sampai negara kita di dalamnya kita hancur, tapi malah kita ikut memelihara ketertiban dunia. Ya salah. Ya kita harus dalam dulu, dalamnya udah bagus, negara kita internalnya bagus, baru eksternalnya. Baik, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Silahkan kalian catat yang penting-penting tadi ada faktor-faktor pembentuk dan faktor penghambat, silahkan kalian catat. Kalau sudah bisa kalian kirimkan ke Bapak Ibu guru kalian. Terima kasih. Semoga hari ini ada manfaatnya dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Banyak salahnya saya mohon maaf dan semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita semua. Ya, dan banyak salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.